software developer. Oke, teman-teman, nggak lama waktu akan saya berikan kepada Bro Kelvin untuk bisa memberikan presentasinya, teman-teman, yang seperti sesuai dengan judul hari ini, yaitu berkarir menjadi software developer. Oke, Bro Kelvin, waktu saya berikan, silakan. Oke, Pak Andreas, terima kasih. Ya, bentar saya buka dulu. Sudah bisa lihat materi saya? Oke, ya. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Ya, oke, kali ini saya mau membawa materi tentang berkarir menjadi software developer di sini. Ya, oke. Sebelumnya yang di sini yang bawa hadir di sini, yang saya mau pengen tahu kalian ini bekerja di dunia software atau tidak sih sebenarnya? Bisa ditulis komentar. Nggak apa-apa, saya juga pengen tahu. Oke, ya. Sebelum saya mau masuk materi di sini, saya mau bentar. Oke. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kelvin Hewanat Tandoyo, panggil saja Kelvin, tempat lahir Bengkulu, tanggal lahir 17 Mei 96. Ya, untuk kalinya saya sebagai software developer fokusnya ke mobile apps Android di PT Tata Sana Mandiri. Terus selain itu saya juga punya owner di Ago Kevin sebagai content creator yang dimana lebih ke edukasi tentang dunia software developer di sini, khususnya untuk belajar coding yang saya utamakan di sini. Nah, untuk media sosialnya saya ada 3, Facebook, Instagram, sama LinkedIn. Kalian bisa follow yang sudah saya tuliskan, nanti saya tulis di komentar. Nah, oke. Saya akan mau berbicara tentang berkarir menjadi software developer, yang dimana kalau kita perhatikan sekarang ini ya, itu sudah banyak karir software developer sudah banyak, terutama yang di sekarang ini banyak startup yang berkembang membutuhkan seorang developer untuk membuat software di sini. Oke, di sini akan saya mau menjelaskan 4 topik dasar dan saya akan mau menjelaskan secara kulit luarnya saja dulu, tidak secara teknikalnya. Karena kalau kita berbicara teknikal tuh jadi panjang ceritanya. Nah, oke, saya akan mau sedikit membahas tentang apa itu software developer di sini ya. Oke, nah, software developer. Mungkin untuk yang kalian nonton di sini, kalian pasti sudah kenalkan macam-macam aplikasi yang saya cantumkan di sini ya. Dan pasti kalian sering pakai aplikasi-aplikasi seperti ini. Terutama ya salah satunya di LinkedIn juga yang digunakan untuk media sosial yang berbicara tentang dunia pekerjaan, dunia entrepreneur, ataupun bagi-bagi ilmu tentang dunia karir, ya. Ya, ada juga e-commerce, ada juga ojol, ada juga digital payment, ada juga game. Oke. Nah, kalau kita mau berbicara tentang software developer, ada peran namanya programmer. Jadi programmer ini adalah orang yang membuat perangkat lunak atau software. Nah, sebenarnya kalau secara umumnya programmer itu sedikit berbeda seorang software developer di sini ya. Kalau untuk perbedaannya itu hanya dari segi lingkupnya saja. Kalau programmer itu ibaratnya adalah orang yang membuat kode pemrograman itu programmer. Tetapi kalau orang yang terjun di software developer itu sudah berkaitan dengan faktor-faktor tertentu. Misalkan seperti tampilan yang ada action button-nya,
ada tampilan yang ada animasinya atau apapun yang lainnya. Nah, itu cara berpikir seorang developer tuh di situ sebenarnya poinnya. Kalau seorang programmer itu seperti ibarat orang yang baru masuk terjun IT yang tingkahnya tuh masih menengah pada umumnya. Oke. Nah, di dalam software developer itu terdapat ada 2 bagian utama, ya. Yang pertama adalah back-end developer, yang kedua front-end developer di sini. Nah, apa yang menjadi perbedaannya dua di sini? Oke, saya akan menjelaskan front-end developer. Front-end developer itu berbicara ke arah ke user, yaitu di mana user menikmati sebuah aplikasi yang sedang dijalankan. Seperti yang kita biasanya suka buat status di LinkedIn atau nge-like, ngomen di LinkedIn. Nah, itu kita menggunakannya aplikasi itu, nah itulah perannya front-end developer di sini. Nah, sedangkan untuk back-end developer di sini adalah mereka ini tugasnya adalah membuat beberapa fungsi untuk mengambil data dari server ini dan membutuhkan request data dari user-nya di front-end developer yang dimana nanti back-end ini akan memberikan respon dari data ini ke front-end di sini. Makanya kenapa kok kita bisa ini ya melihat statusnya akun LinkedIn kita follow. Misalkan saya follow akunnya Pak Andreas, saya follow akunnya Pak Muljono misalkan. Nah, karena saya follow, makanya saya dapat melihat statusnya mereka berdua di sini. Kenapa bisa dapat? Nah, peran backend inilah yang memberikan respon kepada frontend ini agar saya sebagai user bisa melihat status mereka berdua di situ. Nah, itu adalah gambaran antara back-end sama front-end di sini ya. Terus, nah, sekarang bagaimana software itu tercipta? Ya enggak? Mungkin memang beberapa orang-orang kan masih bingung, loh kok software itu kok bisa tercipta sih sebenarnya? Dari mana asal mulanya tercipta? Oke, sebelum saya mau masuk ke situ, saya mau berbicara tentang ilustrasi dalam membuat kopi cappuccino di sini ya. Karena saya juga termasuk suka ngopi cappuccino, terutama. Oke, pada dasarnya membuat software itu secara tidak sadar itu adalah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari untuk membuat sesuatu. Oke, kita kalau diberikan contoh adalah kopi cappuccino ini, bahannya kan apa kira-kira? Ayo, kopi dan susu pastinya, ya enggak? Nah, kopi dan susu ini sebagai bahan untuk membuat minuman kopi cappuccino. Nah, kemudian bahan ini kita olah dengan menggunakan alat tertentu. Ada alat yang bisa dibilang sederhana, ada juga alat yang modern yang biasanya ditemui di barista-barista di mall, sehingga terciptalah sebuah kopi cappuccino, seperti itu. Begitu pula kalau memasak Indomie kan pasti ada step by step-nya, ada alatnya pakai, panci ataupun apa gitu ya. Nah, begitu pula dalam software. Software itu juga ada bahan juga di sini. Nah, bahannya apa kira-kira kalau kalian tahu di sini? Mungkin kalian yang terjun dunia IT, terutama khususnya software, pasti sudah tahu di sini. Tapi yang buat untuk kalian semua yang belum terjun di IT atau ya pernah sekilas mendengar tentang IT software, itu bahan utama untuk membuat software itu adalah bahasa coding di sini ya, di situ. Atau kalau banyak orang ngomong
lebih ke bahasa coding ya istilahnya. Kalau bahasa pemrograman tuh kurang begitu banyak sering diucapkan ya. Bahasa coding yang diutamakan di sini. Nah, bahasa coding inilah sebagai bahan dasar untuk menciptakan sebuah software aplikasi yang biasa kita pakai. Nah, di sini polanya sebagai developer ini menggunakan alat-alat tertentu beserta dengan bahasa pemrograman yang kompatibel dengan alat ini sehingga tercipta sebuah software di sini. Misalkan, saya sebagai Android developer membutuhkan bahasa Java, misalkan. Ya, saya menggunakan Android Studio ini yang biasa saya pakai. Sehingga dengan menggunakan bahasa pemrograman Java sama Android Studio inilah tercipta sebuah software di Android gitu. Begitu pula dengan orang yang buat di iOS pakai Xcode ini, terus ini VS Code untuk orang buat web biasanya. Terus di sini ada framework. Framework itu adalah library-nya untuk membuat software. Itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kamu mau buat nasi goreng itu pakai sasetan, langsung jadi cepat. Itu framework, itu ibadah dalam dunia IT di situ. Sama GitHub, itu semacam sebagai kumpulan memo catatan. Tapi untuk kumpulan bahasa pemrograman ataupun case tadi untuk membuat suatu studi kasus. Ya, misalkan seperti buat foto dari wajah manusia biasa ini jadi seperti lihat anime misalkan. Seperti itu polanya. Oke. Ya, jadi itu topik pertama sekarang tentang software developer di sini. Oke, saya akan membicarakan tentang prospek masa depan karir di sini. Nah, prospek masa depan karir software developer itu ternyata makin lama makin banyak, makin berkembang, terutama di negara-negara yang fokus dengan produsennya teknologi itu banyak sekali. Jadi kalau kita mau melihat prospeknya bekas software developer itu sudah banyak. Terutama beberapa teman-teman saya yang dimana yang justru yang mereka yang nggak kuliah IT pun mereka terjun ke dalam software developer di situ. Jadi prospek karirnya software developer itu benar-benar luar biasa sebenarnya. Apalagi dengan perkembangan di mana teknologi makin lama makin maju ini, yang seperti saya bicarakan sebelumnya, makin lama makin banyak di sini. Begitu. Oke, jadi untuk prospek masa depan ini makin lama makin banyak itu, kenapa? Kalau saya berpikir, saya ambil dua kunci utamanya. Kunci utamanya adalah berbicara tentang problem solving di sini. Jadi problem solving itu selalu berbicara tentang bagaimana kita bisa membuat solusi dari masalah itu akan dikembangkan ke dalam pakai teknologi agar lebih efisien dan efektif di sini ya. Sebagai contoh sederhananya kalau kita ngomong dulu zamannya tahun 19 berapa sekian kan kalau mengolah sawah kan pakai hewan kerbau atau apa, sekarang kan pakai traktor atau apa gitu. Begitu pula kalau dalam software, itu juga seperti itu polanya. Saya ambil dua studi kasus di sini. Kasus pertama adalah ojek, yang kedua adalah warung atau tempat belanja. Sedikit ini solusi ya. Nah, dulu di case study-nya di ojek itu, kan kalau kita mau ngojek kan kita kan harus ke tempatnya, berkunjung ke tempatnya. Terus biaya tidak pasti, karena kan masih sifatnya tawar-menawar. Misalkan, "Pak, saya mau ke apa, misalkan ke Taman Anggrek, berapa biayanya?" Misalkan gitu ya. Nah, jadi saling ada tawar-menawar di sini ya. Terus di sini ada butuh petunjuk arah jika ojol kurang tahu lokasinya di sini. Biasanya kan ada beberapa ojol yang tidak mengerti arahnya. Kita misalkan saya mau ke Tangerang misalkan. Nah, ojol ini tidak mengerti. Jadi saya sebagai pribadi harus mengarahkan juga di situ. Nah, dengan adanya membangun solusi teknologi yang seperti kita kenal Gojek, Grab, Maxim, itu benar-benar
menjadikan solusi untuk mengefisiensikan dan membuat itu jadi lebih efektif di sini. Seperti biaya pasti di sini. Jadi tidak ada tawar-menawar di sini. Ya. Seperti kemarin saya habis pulang dari GI, misalkan tiba-tiba hujan deras, terus macet, sehingga penawarnya langsung tiba-tiba naik. Itu karena dengan faktor tertentu misalkan. Jadi di sini biaya pasti dalam arti sini adalah dia tuh sudah membentuk biaya itu sudah dipertimbangkan dengan berbagai faktor-faktor tertentu. Misalkan data permintaannya user, data tentang lokasi cuaca, lokasi traffic, apapun banyak itu polanya. Terus cukup pakai HP. Ya kan mau pesen Gojek ataupun pesen itu kan tinggal klik-klik aja kan, nggak perlu panggil ke tempat, "Pak, ojek Pak," gitu, enggak kan? Ya enggak. Terus di sini ada Google Map di sini. Google Map itu adalah petunjuk arah untuk menuju ke tempat di situ. Oke, itu adalah studi kasusnya di ojek ya. Sekarang kalau studi kasusnya di warung atau tempat belanja, kan sama aja seperti saya mau pengen makan di warung bakso misalkan, "Pak, bakso satu Pak," gitu ya. Kan saya harus ke tempatnya dulu dong. Atau beli baju, misalkan, "Mbak, bajunya yang mana Mbak? Baju yang ukuran S apa?" Gitu ya. Jadi harus ke tempatnya kalau mau beli sesuatu. Nah, terus, ini saya tadi bicara lebih ke problem ya. Terus problem yang jadi utamanya adalah secara omset bisa jadi pengaruh karena offline. Coba kita bayangkan, dulu kalau belum ada online, belanja online ya, kalau kita misalkan punya stok baju ya, ataupun stok barang-barang reseller misalkan ya, itu kadang-kala kan bisa laku hanya kita ngomong 50 sampai 100 stok misalkan begitu ya. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, seperti adanya GoFood, ShopeeFood yang makanan itu, sama ada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Blibli, apapun, itu ternyata benar-benar membantu banget. Terutama dari segi penjual juga. Kalau segi dari kita yang membeli kan kita nggak usah berkunjung ke toko. Misalkan saya pesan pel yang bisa foto-foto itu, nggak usah jauh-jauh ke tempat ke mall mana atau apa, cukup pesan aja di Tokopedia, Shopee, klik langsung jadi selesai gitu ya. Nah ini tinggal nunggu paket gitu. Nah, secara untuk sebagai penjual pun itu juga berpengaruh. Yang dimana kalau dulu offline hanya cuma 50 sampai 100 stok yang terjual, ternyata itu berdampak juga. Misalkan semenjak saya pakai online, stok saya bisa mencapai 1.000 misalkan tuh ya. Padahal di offline, pada waktu offline belum ada online, cuma hanya 100. Tapi ternyata kalau pakai online bisa 1.000 karena banyaknya permintaan. Nah, dari hal seperti inilah problem solving ini benar-benar sangat membantu untuk maaf, problem solving ini adalah menjadi titik utama bahwa karir sebagai developer itu semakin banyak di sini. Begitu, ya. Oke, tadi poin pertama problem solving. Sekarang poin kedua di sini adalah berbicara tentang masa depan, future di sini. Nah, kalau kalian melihat 3 poin ini, kalian tahu nggak 3 poin ini apa artinya? Kalau mungkin kalian paham bisa ditulis komentarnya, nggak apa-apa, biar kita saling diskusi bersama. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ambil contoh, dulu yang namanya mau bayar cash, kan sekarang bayar cash, sekarang kan ada namanya pakai digital, ya. Jadi kita kalau misalkan mau belanja ya, kita mau beli makan, beli pakaian atau apa, sekarang pakai modelnya pakai scan, scan, scan. Nah, QRIS itu yang bentuk kode-kode itu, tinggal scan saja selesai gitu. Jadi itu juga ada perubahan untuk masa depan. Terus tempat kasir, dulu kan mesinnya seperti ini, ya enggak? Sekarang pakai basisnya Android, ya enggak? Terus ini ada pakai edisi, bentuk edisi itu seperti ini, itu. Tapi edisi itu banyak banget macam-macamnya di situ. Ya, apalagi yang ini. Nah, ini yang kadang-kala yang kita tidak sadar bahwa
pekerja-pekerja manusia itu bisa digantikan dengan teknologi robot. Bayangin. Berarti kalau kita melihat hal ini, betapa besarnya karyanya sebagai software developer itu benar-benar terlihat. Nggak hanya software developer saja sebenarnya, tapi dalam dunia IT untuk hardware, untuk security, untuk yang lebih ke jaringan itu juga banyak sebenarnya. Ya, tapi di sini saya bicara tentang software saja di sini. Nah, jadi sebenarnya pekerja manusia itu bisa terganti dengan robot. Jadi kalau aku ambil contoh ya, ini saya pernah ketemu di tempat sesuatu yang dimana ada suatu tempat bank tertentu yang dimana sekarang itu ada tellernya yang sudah tidak ada, hanya cuma customer service. Jadi kalau kita mau cetak tabungan, kan biasanya ke teller. Nah di sini dia teller cukup masukin ke dalam suatu alat, masuk, pakai kartu yang kita bikin, masuk, langsung print, selesai. Nah, jadi kalau kita melihat ini, teknologi ini makin lama makin maju. Makanya kenapa dengan fiturnya semakin lama semakin berkembang, prospek kerjanya sebagai software developer tuh semakin terus berkembang di sini. Ya, jadi itu adalah 2 poin utama yang saya bilang kenapa prospek karirnya software developer tuh akan terus berkembang di sini. Oke, sekarang topik ketiga ini, saya mau bicara tentang untuk kalian semua yang khususnya yang masih fresh grad ataupun yang lagi cari pekerjaan atau yang untuk kalian yang mau masuk dalam dunia developer ini, saya memberikan tips untuk mempersiapkan diri menjadi software developer itu apa sih? Itu topik 3 nih. Oke, saya akan memberikan poin pertama. Poin pertama yang harus kita pelajari di sini adalah kuasai basic bahasa coding. Nah, poin pertama ini sebenarnya ini penting banget ya. Ini konsepnya ini seperti apa ya? Kalau kamu mau belajar bahasa Jerman misalkan atau bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau apa. Nah, kalian harus fokus memahami tentang bahasa itu, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau untuk bahasa coding, poinnya ada 2, yaitu pilih bahasanya dan fokus lalu kuasai. Maaf, pilih, fokus, dan kuasai sintaks satu bahasa coding dulu. Itu ya. Jadi, kalau aku mau cerita, misalkan saya mau ingin belajar bahasa Java, misalkan. Nah, saya harus kuasai dulu bahasa Java-nya sampai benar-benar paham betul dari sintaknya sama basic-nya dulu. Ya. Nah, kalau yang ini adalah salah satu bahasa Kotlin. Ya. Kalau misalkan untuk kalian masih penasaran tentang belajar bahasa coding atau apa itu, saya merekomen bahasa Kotlin karena bahasa Kotlin itu lebih mudah dan lebih mudah dipahami istilahnya di sini ya. Nah, jadi pada intinya harus benar-benar fokus satu bahasa dulu. Jangan gampang move on ke bahasa-bahasa lain gitu ya. Karena kalau kita tidak memahami bahasa yang kita kuasai, nanti ujung-ujungnya kalau move on ke bahasa lain juga kesulitan pasti di sini. Nah, itu poin pertama. Poin kedua adalah kuasai 3 konsep dasar bahasa coding. Ini penting juga ya. Karena kalau 3 ini kalau tidak bisa menguasai, nanti step selanjutnya bakal kesulitan. Ya, dengan pastinya pasti bisa ya kalau kita mau belajar lebih lanjut, kita coba pasti bisa ya. Tetapi pada dasarnya konsep dasar bahasa coding ini lebih bicara tentang logika, ya enggak? Jadi kalau kita baca coding tuh logika kita tuh harus benar-benar jalan dulu dan kita harus pahami apa yang kita tulis kode pemrogramannya. Ya sama hal seperti kita kalau menulis sebuah cerita ataupun status di LinkedIn kan juga kita harus tahu apa yang kita tuliskan, topik apa kita mau bahas, ya enggak? Poin apa kita mau tulis. Bahasa pemrograman itu juga demikian sebenarnya. Cuma memang dalam bentuk kode-kode tertentu seperti kalau dalam ilmu matematika kita menggunakan ilmu-ilmu apa simbol-simbol misalkan seperti itu ya. Oke, jadi 3 konsep dasar coding itu yang saya sebut itu adalah input output, program decision, dan program looping di sini.
Input output itu adalah input data, nanti menghasilkan output data. Program decision itu adalah program pilihan pengendali. Misalkan kita ngomong adalah gampang ini, misalkan ketika nilai kamu bagus, saya akan belikan sepeda buat untuk kamu, misalkan tuh ya. Ya, kalau misalkan nilai ternyata bagus, dapat sepeda. Kalau jelek ya nggak dapat. Nah, itu decision programnya. Kalau programnya looping, itu berbicara tentang pengulangan. Ini misalkan kita berulang dari 1 sampai 10 misalkan. Seperti itu programnya. Dan untuk step pertama ini harus kuasai. Ini penting, kuasai banget ya. Ya. Karena kalau poin ini tidak menguasai, untuk next selanjutnya yang tahap kedua nih mungkin ada titik kesulitan istilahnya di situ ya. Saya akan cerita pengalamannya juga ya. Oke, ini step pertama yang harus benar-benar kuasai. Sekarang step kedua adalah kuasai fundamental platform. Nah, di sini diartikan adalah kuasai komponen platform yang mau dipelajari dan pahami juga bahasa coding di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini kan ada gambar ini kan ini desktop. Ini adalah kumpulan bahasa pemrograman ya. Kalau ini web, ini kumpulan bahasa pemrogramannya. Kalau ini mobile bisa juga Android, app iOS sama Huawei juga ada. Dan ini adalah keterangan bahasa yang dipakai. Kalau mau tanya lebih lanjut lebih dalam tentang ini, mungkin bisa kalian chat ke saya, DM saya pribadi, bisa kita diskusikan untuk bersama. Oke, jadi pada dasarnya intinya gini loh. Yang bagian bawah ini, kumpulan bahasa pemrograman ini, kalau kita tidak bisa menguasai, tidak memahami sintak pemrograman, nah untuk membuat platform aja nanti bakal akan kesulitan nanti di situ. Nah, tentunya ketika kita membuat suatu platform seperti desktop, web maupun mobile di sini, kita harus memahami komponen-komponen apa aja yang harus kita kuasai agar bisa menciptakan sebuah software di sini. Kita akan ambil contoh, karena saya under developer, jadi saya paham komponennya bagaimana. Under developer itu dia mempunyai namanya komponen activity, yang dimana komponen activity inilah yang bekerja untuk menampilkan sebuah software itu, sebuah program itu bekerja yang ditampilkan, yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kita sebut adalah activity di sini. Dan activity itu mempunyai bentuk life cycle-nya juga masing-masing di sini ya. Sama hal ketika kalau kita mau menjaga suatu sistem, ya, sistem ya, kita ngomong misalnya kalau sistem di produksi, apapun sistem yang lain, itu juga ada activity juga, activity ataupun sistem yang bekerjanya pastinya. Nah, tentunya kalau kita di sini belum bisa menguasai, nanti bisa berujung-ujungnya mengalami kesulitan pada saat posisi di sini di atasnya dalam menguasai platformnya di situ. Jadi kembali lagi dengan poin pertama, harus ini kuasai dulu, baru bisa beralih ke sini. Itu adalah konsep dasar utamanya agar kita bisa belajar coding di sini. Sebagai contoh pengalaman, ketika saya waktu belajar web, karena saya tidak menguasai ini, saya nggak bisa buat web. Dan itu benar-benar terjadi pengalaman dalam hidup saya. Nah, beda dengan cerita bahwa saya bisa Java di sini. Karena saya bisa Java, saya bisa buat Android, saya bisa Kotlin, saya bisa buat Android, saya bisa Switch, saya bisa buat iOS app, begitu polanya. Jadi harus benar-benar kuasai basic poin pertama ini. Ini penting, harus dikuasai betul. Ya, betul-betul harus dipahami betul, baru bisa ke tahap sini. Yang inilah kesalahan saya alami ketika saya sebagai software developer yang dulu pernah terjun ke web, karena saya ini tidak paham, tidak bisa buat ini webnya. Nah, tapi syukur puji Tuhan saya juga belajar bahasa ini, dan akhirnya saya pelan-pelan bisa menciptakan pelan-pelan baru ya. Ya, makanya memang itulah tantangan sebuah developer itu ke situ poinnya. Oke, sekarang langkah ketiga adalah challenge diri Anda. Nah, ini juga harus penting ya. Kalau kalian tidak berani untuk men-challenge diri Anda,
bagaimana bisa mau maju, mau menjadi level yang naik, ya enggak? Seperti orang pepatah bilang gitu, kalau tidak mau mencoba, kapan mau maju gitu loh. Biasanya kan orang tuh kadang-kadang suka takut untuk mencoba gitu ya. Atau kadang-kadang belum mencoba langsung minta, "Mas, tolong dong kerjain apa." Wah, ini kan sesuatu hal secara pribadi ini sudah mengarah ke mindset dan mental ini tidak mau mencoba diri, tidak mau men-challenge diri Anda. Nah, jadi ini penting juga buat untuk yang mau siap sekali jadi software developer, harus siap challenge diri Anda. Bagaimana caranya? Ambil yang tahap yang mudah-mudah dulu, ya. Jangan yang sulit-sulit dulu. Ingat, semua itu proses hidupnya, nggak ada yang namanya instan. Mie instan aja tuh butuh memasak juga, butuh mesin untuk menciptakan mie instan. Nah, gimana ceritanya bahwa kalau kita bisa ekspor langsung tiba-tiba? Nggak mungkin, itu tidak ada teorinya kayak gitu. Nah, jadi kalau buat untuk kalian yang masih di tahap awal, belajar level pemula dulu. Misalkan buat note, buat kalkulator, atau buat portofolio. Lebih gampang tuh buat portofolio. Misalkan buat untuk CV pakai apps, pakai website, itu juga bisa di sini. Jadi nggak perlu pakai desain-desain yang alat-alat itu juga bisa ya. Tapi itu tidak buruk juga ya di sini ya. Tapi kalau kalian membuat CV pakai website atau apa, wah itu jauh lebih keren sebenarnya tuh ya. Jadi kalian nggak capek-capek untuk ngedit ulang gitu ya. Umumnya begitu ya kalau saya pelajarin di sini ya. Nah, setelah di level pemula, kemudian level menengah, level expert, dan sampai profesional. Profesional itu di mana kalian bisa menciptakan web, mobile, desktop di sini. Salah satunya mungkin aplikasi Anda tuh bisa ada di Play Store, App Store atau apa. Terus buat library open source. Library open source itu selalu berbicara tentang apa ya? Open source yang dimana untuk membantu developer dalam membuat software di sini. Terus di situ ada template web. Nah, buat kalau kalian yang benar-benar paham web, kalian bisa buat desain web, semacam WordPress, ataupun semacam Blogspot. Dan itu kalau kalian paham betul, kalian bisa menjadi untuk bahan untuk menjual. Nah, ini kan luar biasa sekali. Ya, jadi benar-benar luar biasa sekali ya kalau dalam kalian software developer ya. Anda bisa membuka peluang untuk buka startup juga bisa, buka untuk peluang untuk konten-konten tertentu atau apapun ya. Anything itu segala hal tuh bisa. Karena IT itu unik polanya. Dan itu dia sifatnya sangat fleksibel terhadap perubahan lingkungan di situ. Ya makanya kenapa saya sebagai software developer juga masih beberapa saya paham itu loh. Ini kemana polanya? Ini kemana polanya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah beranikan challenge Anda dulu. Di tahap awal dulu ya, nggak usah yang sulit-sulit dulu. Kalau ini sudah bisa, lanjut, lanjut, lanjut sampai profesional. Bertahap-tahap ya, pelan-pelan pasti bisa. Itu kuncinya. Ya, oke. Untuk itu, untuk bisa menambah pengetahuan, pengalaman, ataupun network juga, kalian juga bisa ikut gabung di Telegram, seperti ini contohnya saya share Instagram, YouTube juga bisa. YouTube sudah banyak, terutama di Indonesia juga udah banyak. Itu kalian bisa ikutin, kalian bisa pelajarin, dan bisa berbicara dengan pengalaman. Itu pun juga kalau kalian ngikutin channel pun, kalian juga bisa ada peluang untuk kolaborasi juga. Dan itu saya sudah pernah ngalamin di bulan-bulan yang lalu sebelumnya. Dan saya akan sedikit mempromosikan juga ya. Kalian juga bisa ikut di kontennya Algo Kevin yang saya buat di sini. Ini Instagramnya, ini YouTube-nya, ini LinkedIn-nya. Jadi kalian bisa juga benar-benar belajar di channel ini. Kalau misalkan kalian ada mau tanya atau apa, diskusi bersama dengan saya, silakan ke sini atau mau tanya, komen, request atau apa, Bang minta konten apa gitu ya, boleh nggak apa-apa gitu ya. Saya siap untuk membuatnya. Oke. Ya, sebentar lagi mau habis. Nah, jadi ini saya memberikan topik terakhir, rintangan yang harus dilewatin. Ini juga berkaitan dengan persiapan diri juga sih sebenarnya. Oke,
Nah, sebagai software developer itu harus berani beradaptasi. Nah, coba kita bayangkan dengan perubahan-perubahan dari tahun-tahun sampai sekarang dia. Kalau kita tahun di sekian ini, nah kita kan mendengar dengan sejarahnya komputer. Sejarah komputer kan di mana dulu kan besar-besar, memenuhi ruangan atau apa. Dulu begitu ya. Ada karena dengan bahasa mesin kita sebut adalah assembler di sini, bahasa mesin memang ya. Dan itu susah dipahami oleh manusia. Makanya ada orang ngembangin bahasa agar mudah dimengerti oleh manusia seperti bahasa C, Java, Kotlin yang saya pelajari sekarang ini ataupun buat teman-teman yang lain yang kerja di dunia software pun juga begitu pastinya. Nah, berkembang lagi bertahun-tahun, terus munculnya adalah serba digital, komputer makin sederhana, maksudnya ada laptop, nggak ada seperti komputer yang tebal. Belakang tuh yang zaman dulu kan ada istilahnya pakai Pentium berapa 1 sampai 4 gitu. Nah, jadi semakin lama semakin maju. Apalagi, nah di tahun ini sampai mungkin 5, 10, 15 tahun kemudian, maybe ini bisa akan terjadi ada dua, yaitu automation sama virtual. Ya, seperti contoh kita sering kita dengar ada metaverse. Ya, mulai ini metaverse ini. Metaverse itu kalau saya mau bicara dikit itu lebih seperti kita tuh berada di virtual reality istilahnya ya. Jadi misalkan gini ya, saya mau main ke rumahnya Pak Andreas misalkan. Tapi kan kalau dunia nyata kan saya harus sana. Itu harus naik motor, naik gojek. Tapi dengan virtualnya metaverse, saya tinggal pakai alatnya, kemudian saya bisa say hey kepada Pak Andreas juga, seperti soal bertemu langsung gitu. Itu yang saya pahami tentang metaverse ya. Sekarang bisa juga sebab automation di sini. Nah, kita kalau perhatikan ya di gambar ini kan kita mau packing barang kan sekarang pakai serba robot semua. Kalau pada umumnya kan ada pekerja buruh juga yang bantu packing atau apa. Bisa juga digantikan oleh teknologi automasi ini. Gitu. Apalagi kalau sudah gambar sini, robot yang bisa ini, wah, ini luar biasa sekali nih, wah. Itu kan sama aja seperti ceritanya Terminator itu. Tapi memang benar ya, semakin lama teknologi itu semakin lama semakin maju. Makanya tidak heran juga prospek karirnya software developer itu makin naik di situ. Oke, itu poin pertama, harus beradaptasi. Yang kedua adalah berbicara tentang lingkungan. Nah, di sini saya memberikan perbedaan antara ekosistem darat sama ekosistem laut di sini. Nah, pada dasarnya, sebagai software developer itu harus berani mengikuti lingkungannya. Maksudnya apa? Lingkungan itu butuh apa? Gitu. Misalkan, saya sebagai software developer di tata sana mandiri, fokusnya ke edisi device di sini. Jadi saya harus benar-benar mengikuti bagaimana lingkupnya edisi device di sini. Misalkan seperti itu ya polanya ya. Nah, begitu kalau kalian terjunnya di beda tempat lagi, misalkan di company yang butuh yang sifatnya langsung cepat jadi tanpa perlu mengundang banyak orang atau apa, cukup 1-2 orang saja bisa membuat itu, ada juga polanya. Istilahnya itu multi platform, yang dimana 2 developer bisa menciptakan 4 bisa berjalan 4 platform misalkan tuh ya. Itu multi platform namanya. Tapi kalau satu persatu misalkan ada satu tim Android, ada satu tim iOS, ada satu tim web atau apapun itu sering disebut adalah native. One by one istilahnya itu ya, kalau bahasa lebih pahamnya lebih mudah gitu ya. Jadi apapun tuh ya, kita kalau sebagai software developer ya, termasuk saya pun, saya juga harus memahami betul lingkungan saya hadapi itu apa, dia butuh apa dulu. Dan dan gini, lingkungan kita hadapi itu tidak sama semuanya. Jadi kita tidak bisa menjadi orang idealis terhadap, wah harus pakai tool ini, wah harus pakai tool ini biar lebih efektif apa. Tidak bisa. Karena kembali lagi, lingkungannya beda. Masa coba kita hidup di darat, mau hidup di air. Kan tenggelam kan, harus pakai alat juga kan. Alat untuk pernafasan.
Sama juga dengan binatang ikan juga. Masa hidup di darat nggak ada air? Yang nggak kuat lah. Itu sudah beda polanya. Sama aja dalam lingkungan dalam kerja di software developer company tertentu pun itu pasti beda hasilnya gitu ya. Ya jadi sebagai software developer harus mengerti lingkungan juga. Nah, ini poin yang terakhir. Ini poin terakhir ini menurut saya sangat penting dan ini biasanya dialami oleh fresh grad ataupun anak mahasiswa IT yang baru terjun dalam dunia software. Jadi saya ingin memberikan gambaran yang pertama gini ya. Sebagai software developer harus siap mindset dan mental juga. Mindsetnya di sini apa? Algoritma. Kita ngomong step by step gitu ya. Sebagai software developer itu kita harus pahami dulu apa sih langkah-langkahnya untuk menciptakan kelas. Seperti tadi saya ngomongin tentang kopi cappuccino, ya ada susu, ada kopi, dan ada yang lainnya, misalkan ada gula atau apapun. Nah, kita harus tahu bagaimana mengolahnya agar terciptanya sebuah kopi cappuccino. Ya, tapi kalau kita tidak memahami step by step-nya, bisa-bisa hasilnya bisa beda. Seperti contoh, cappuccino sama cafe latte itu dua cara itu sudah pasti beda, walaupun komponennya sama, butuh kopi, butuh susu, butuh gula, tapi cara pengolahannya sudah beda. Jadi benar-benar pahami betul step by step-nya di sini ya. Nah, kebanyakan mindset-nya anak IT yang baru belajar itu sekedar seperti menulis kode langsung jadi dan mereka tidak mau berpikir, wah bagaimana kode ini bekerja. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang itu sebuah step yang kurang tepat untuk yang masih tahap awal ya di sini ya. Jadi benar-benar pahami betul apa sih yang saya tulis kode pemrogramannya. Seperti temanku juga ada yang tanya gini ya, Pak, saya mau buat suatu program untuk bisa seperti hal yang lebih sederhana, hal yang lebih simpel atau apa. Oke, that's very good ya. Tapi pertanyaannya adalah, kamu pahami betul nggak kode yang kamu tulis di sini ya? Karena kebanyakan tuh mereka tidak memahami kode yang ditulis gitu ya. Dan ini memang benar-benar butuh mindset yang logikanya itu harus jalan. Kita ngomong. Kita tidak ngomong seperti berbicara ilmu matematika yang expert atau seperti ilmu banyak rumus-rumus. Enggak, saya nggak mau berbicara seperti itu. Tapi lebih bicara bagaimana nalar kita tuh jalan di sini. Saya pun kadang-kala suatu ada kasus yang baru pun, saya juga tetap masih mempelajari dengan hal-hal yang studi kasus yang beda-beda di sini. Jadi mindset kita tuh harus siap terhadap perubahan step by step-nya, algoritmanya, gitu, ya. Terus satu lagi, mental. Ini biasanya anak IT yang paling ribut. Saya juga ngalamin. Hadapi bugs atau error program. Nah, biasanya anak IT yang bawa pemula itu ya, itu hadapi bugs ini sebenarnya ini adalah musuh utamanya. Musuh utamanya. Jadi buat untuk kalian yang pernah terjun di software itu pasti sudah ngalamin dengan poin ini ya, pasti. Saya yakin semua ngalamin, saya juga sama. Nah, di sinilah kita harus siap mental bahwa untuk menghadapi bugs itu kita harus berpikir how to get solved. Itu ditanamkan otak kita tuh mental kita harus berani. Bagaimana cara menjadi solusi ya. Seperti aku udah ngomong, problem solving di poin yang kedua tadi, prospek IT itu. Nah, jadi kita harus siap menghadapi bugs ya, yang tidak terduga juga. Apalagi kalau diuji oleh tester, tiba-tiba ada bug, wah, loh kok bisa ketemu bugnya gitu? Kan jadi kan suka, aku mikir, loh kok begitu? Ya, jadi itulah tantangannya seorang developer tuh di situ, tantangannya developer di situ. Memang kalau untuk menghadapi bug itu kita harus mencari dulu baru petanya memang. Ya, oke. Satu lagi gini ya, kalau kita berani hadapi bug itu ya, kita dilatih untuk menjadi seorang developer yang hebat di sini. Kita dilatih mental untuk selalu mencari jawaban untuk mendapatkan sebuah solusi. Nah, di sini adalah mental yang harus disiapkan sebagai IT pemula, kita ngomong itu ya. Ya, jadi itu adalah rintangan yang kita harus siapin yang tadi adaptasi, harus beradaptasi, lingkungan sama mindset dan mental di sini. Oke, ya.
Terima kasih atas ruang waktunya untuk presentasi tentang karir menjadi software developer. Saya open Q&A. Saya kembalikan kepada Pak Andreas. Saya persilakan